Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berhari Minggu bagi kita semua. Dan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Shalom. Mari sama-sama teduhkan hati di hadapan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi ini kami ada di hadapan hadirat-Mu, Bapa yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenankan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Basuh kami dengan darah yang kudus, layakkan kami Tuhan. Persembahan yang terbaik kami bawa kepada Tuhan lewat pujian penyembahan dan hidup kami yang setiap hari, setiap saat menyenangkan hati-Mu. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama umat percaya kita katakan Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh indah, haleluya. Besar pengorbanan
Semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, sembah Dia. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lambaikan tangan bersama-sama. Nyanyikan dengan segenap hati. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita tepuk tangan di hadapan Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Yesus dasar yang teguh, kami percaya kepadamu. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi. Nyanyikan sama-sama. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Haleluya. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh kami percaya.
bagi Tuhan. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami siapkan hati mendengar firman-Mu Tuhan. Sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Segenap jiwa, katakan cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku, kemanapun
Nazaret sampai ke Golgota. Setiaku, kesetiaan, berpadu indah, oh, di hati Bapa. Mari bersama-sama. Hingga waktu ini cepat berlalu bersama Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan saat ini. Kalau kami masih berkesempatan untuk menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun secara virtual. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berkati jemaat Tuhan yang hadir menyaksikan program ini. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat mengubah pengertian kami dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara kekasih, senang bisa menjumpai Bapak Ibu yang ada di rumah. Walaupun keadaan kita, situasi kita berbeda dalam lokasi, kita bersyukur masih bisa menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya kita bisa mengimani, tetapi belajar untuk memperagakannya. Bapak Ibu Saudara kekasih, kebanyakan orang yang hidup di bumi ini menginginkan sesuatu yang dikenal dengan kenyamanan hidup.
orang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan hidup, yaitu kenyamanan hidup. Makanya banyak orang bersekolah, mengumpulkan harta di bumi, bekerja, berkarir, dan melakukan kegiatan habis-habisan untuk memburu kenyamanan hidup. Arti kenyamanan hidup yaitu suatu wilayah hidup di mana kita merasa nyaman, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, atau keadaan segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi pada realitanya, dari dulu bahkan orang tua kita yang hidup sampai hari ini, kita mengalami ketidaknyamanan. Justru zona nyaman atau kenyamanan ini, kita jadi tidak peka terhadap kehendak Allah. Jadi kenyamanan itu suatu keadaan yang tidak lagi ada tantangan. Tidak ada lagi kegagalan. Tidak ada lagi resiko. Lebih ekstrim lagi, zona nyaman ini bisa diartikan di mana kita tidak lagi tergantung terhadap Tuhan. Apalagi dalam keadaan saat ini Bapak Ibu, di mana hampir seluruh negara di dunia, bukan hanya Indonesia, sekarang berfokus terhadap bagaimana setiap negara berjuang untuk mendapatkan vaksin dari COVID-19. Walaupun Bapak Ibu, suatu saat mungkin beberapa bulan ke depan COVID-19 ini ditemukan vaksinnya. Tapi dampaknya itu akan terus panjang. Jadi beberapa pakar sudah memprediksikan untuk bulan-bulan ke depan beberapa negara termasuk Indonesia sudah masuk di wilayah resesi ekonomi. Akan terjadinya pengangguran tingkat tinggi. Di mana dengan keadaan pandemi COVID ini kita merasa tidak nyaman. Seperti gambar ini Bapak Ibu. Kita lihat kita harus menggunakan masker ya, dengan face shield. Kita sering mencuci tangan, menjaga jarak, jangan seperti ini. Jadi gerombolan orang banyak tapi tidak menjaga jarak. Kita melakukan segala aktivitas berada di dalam rumah. Dengan istilahnya work from home. Sekolah di rumah. Bekerja di rumah. Beribadah di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, itu kita beribadah Bapak Ibu. Walaupun melalui virtual online. Bukan itu saja Bapak Ibu. Seorang ahli dari University of Exeter Inggris bernama Timothy Leighton. Dia mengatakan sekarang ini suhu global dunia meningkat 1 derajat. Itu terjadi saat ini dibandingkan tahun 1990-an. Akibat kenaikan suhu global dunia ini, kita akan mengalami keadaan cuaca yang panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi keadaan ini membuat kita tidak nyaman. Tidak nyaman Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan dalam Ibrani 2 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata,
Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi firman Tuhan berkata satu kali lagi loh Bapak Ibu. Bukan hanya digoncangkan bumi, tapi langit juga. Sekarang diisukan akan terjadi tsunami. Gelombang tsunami. Orang mulai merasa takut. Jadi keadaan ini sudah nubuatan firman Tuhan akan terjadi. Goncangan-goncangan. Jadi kita harus mengambil hal yang positif dengan keadaan-keadaan ini. Itu adalah tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita harus sadar bahwa keadaan kita saat ini kita hidup di akhir zaman. Di akhir hari dari akhir zaman. We are living at the last day. Ini penggenapan firman Tuhan, bumi akan tergoncang. Jadi kalau kita masih berfokus terhadap kenyamanan hidup di bumi, pemazmur berkata Bapak Ibu, umur manusia hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Setelah itu kesukaannya sakit, penyakit, penderitaan. Dan setelah itu manusia melayang lenyap, hilang dari muka bumi ini. Jadi kalau kita menyadari ini Bapak Ibu, ayo loh belajar kita dengan keadaan sulit seperti ini. Jangan komplain kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti Lukas 21 ayat 26. Firman Tuhan berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Banyak orang mati ketakutan. Saya nggak berkata sebagai hamba Tuhan kalau gitu Pak Santo tidak takut terhadap keadaan pandemi COVID ini. Kita boleh takut Bapak Ibu. Waspada, berjaga-jaga. Harus sering cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Ya. Lalu makan sekarang sudah menggunakan GoFood atau bawa dari rumah. Kalau kita berpergian harus dengan protokol kesehatan. Tetapi tidak ketakutan, beda loh Bapak Ibu. Takut dengan ketakutan. Ini firman Tuhan katakan orang akan mati ketakutan. Justru akibat ketakutan itu stres, imun kita turun, terserang berbagai macam penyakit Bapak Ibu. Justru kita bagaimana dalam keadaan seperti ini kita tetap rileks. Bersuka cita walaupun apapun terjadi. Keluar dari zona nyaman kita. Kita belajar beradaptasi, penyesuaian agar kita tidak mati karena ketakutan. Ini ditulis sejak tahun 1987. 1987 Bapak Ibu. Dikenal istilahnya adalah VUCA, FVUCA, singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Itu 1987. Beberapa ahli pakar memprediksi dunia ini akan menghadapi era VUCA. Ketidakpastian, kekompleksan,
banyak masalah. Saat ini terjadi benar. Jadi istilahnya future is now. Keadaan yang diprediksi sebelumnya terjadi sekarang. Dunia semakin menuju ketidakpastian, uncertainty. Jadi gak ada yang kita bisa harapkan keadaan nyaman di muka bumi ini, tidak ada. Seorang ahli berkata, Charles Darwin, dia hidup 1809-1882. Terjemahan bahasa Indonesia begini Bapak Ibu. Orang yang dapat bertahan dalam menghadapi masalah bukan orang yang terkuat. Juga bukan orang yang cerdas. Tetapi orang yang mampu beradaptasi terhadap perubahan ketidaknyamanan. Adaptable to change. Adaptasi terhadap perubahan. Ini Charles Darwin loh. Ini gambar nih Bapak Ibu. Atau lihat gambar ini ya. Di mana tempat ini banyak ikannya. Di sebelahnya kosong. Ini kan gak nyaman nih. Ya, jadi ikan itu gak nyaman gitu. Terlalu padat. Bagaimana ikan itu harus berjuang beradaptasi. Itu dia harus berjuang. Masuk ke tempat yang nyaman itu berjuang. Ini tantangan nih Bapak Ibu nih. Keluar dari zona nyaman perlu tantangan. Tantangannya apa Bapak Ibu? Kalau ikan ini nggak masuk ke tempat yang kosong, dia jatuh, mati dia. Jadi keluar dari zona nyaman itu perlu usaha perjuangan. Nggak bisa dengan hal yang biasa kita lakukan. Harus belajar beradaptasi. Nah, pada kesempatan ini kita belajar beberapa tokoh dari Alkitab. Bagaimana mereka belajar berjuang keluar dari zona nyaman untuk melakukan kehendak Bapa. Dituliskan dalam Kejadian 12 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, perhatikan kata pergilah. Berarti pergilah itu keluar. Lalu ejaan dari King James Version berkata get thee out of thy country. Keluar dari negaramu. Abraham bisa loh rela meninggalkan kota yang nyaman waktu itu, Ur Kasdim. Dituliskan Bapak Ibu dalam Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberi negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Itu Tuhan Allah. Perintahkan Abraham untuk keluar dari kenyamanan hidup. Dia taat melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau kita belajari kisah Abraham, sampai dia meninggalkan bumi ini, dia tidak menemukan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena negeri yang dijanjikan itu bukan negeri di bumi ini. Langit baru dan bumi yang baru. Tetapi harus diperhatikan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, pergilah. Tapi ada janji, lihat. Aku, nah Tuhan Allah berkata, aku akan membuat engkau, lihat janji Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Membuat engkau serta membuat namamu, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini loh janji-janji Tuhan. Jadi Tuhan katakan pergi tapi ada janjinya.
Artinya aku akan menyertai engkau. Bukti menyertai. Maksud saya bukti penyertaan Tuhan berarti ada tantangan. Keluar dari zona nyaman, ada tantangan. Jadi bukti penyertaan Tuhan itu berarti Abraham mengalami tantangan karena pergi dari negeri yang dijanjikan itu. Keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Apa tuh janji Tuhan? Dalam Keluaran 3 ayat 10. Tuhan berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Keluar, pergi. Kalau kita perhatikan kisah Nabi Musa Bapak Ibu. Ketika Tuhan Allah berfirman ini. Itu umur Musa sudah 80 tahun. Awalnya kalau kita pelajari kisah Musa ini. Musa berbantah-bantahan. Tidak mau melakukan perintah Tuhan. Membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Dia tahu bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras kepala. Auban kalau orang Chinese bilang, nggak mau diatur. Tapi akhirnya Musa menerima perintah Tuhan ini. Dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi dari kisah Musa ini, di tengah perjalanan saat Musa berusia 120 tahun. Berarti dia 40 tahun memimpin bangsa Israel. Dia meninggal. Dia tidak mencapai tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Walaupun demikian Musa melakukan perintah Tuhan keluar dari zona nyaman. Dia keluar. Jadi Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, jangan sepelekan kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar, saya pun belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita keluar dari zona nyaman, kenyamanan hidup di bumi ini untuk berfokus kehidupan setelah meninggalkan bumi ini. Itu gak gampang Bapak Ibu, gak gampang. Khotbah ini mudah Bapak Ibu. Nggak gampang bagaimana bisa mencerna apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita perjuangkan selama hidup di bumi ini yang belasan sudah puluhan tahun. Harus rela kita lepaskan. Harus rela kita tinggalkan. Ini nggak gampang Bapak Ibu, secara rasional nggak mudah. Bagaimana kita tidak terikat terhadap kenyamanan hidup di bumi ini. Nggak gampang Bapak Ibu. Itu yang harus kita perjuangkan habis-habisan. Habis-habisan Bapak Ibu. Tuhan Yesus pun dalam pelayanannya di bumi ini dia berkata dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Allah rela mengutus putranya, Tuhan Yesus Kristus, turun ke bumi untuk menjadi prototipe, menjadi model. Tujuannya untuk membawa orang-orang benar yang percaya kepada Dia, dikembalikan ke rancangan semula, membawa orang benar itu ke sorga. Makanya Tuhan perintahkan pergilah. Berarti keluar dari zona nyaman. Untuk bisa menjadi murid Tuhan. Melakukan kehendak Dia. Itu tidak mudah Bapak. Jadi kalau kita mengaku Kristen. Itu adalah to be like Christ.
seperti Kristus. Itu mencontoh, menjadi role modelnya Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita memperagakannya lewat perilaku, tingkah laku, kegiatan kita setiap hari. Tidak mudah Bapak Ibu. Perlu proses. Zona nyaman, melepaskan diri dari segala milik. Itu ditulis dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita telah mengaku orang Kristen, dibaptis, rajin beribadah, walaupun sebelum pandemi COVID ini kita rajin beribadah, mengikuti ibadah Minggu Raya, ibadah sore, pendalaman Alkitab, suara kebenaran, doa malam. Bahkan kita rajin bisa mengikuti sekolah teologi. Tujuan kita bagaimana kita menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tidak dapat menjadi muridku. Ini yang harus kita perjuangkan habis-habisan Bapak Ibu. Keluar dari zona nyaman. Jangan berfokus terhadap kenyamanan hidup di bumi ini. Semuanya sia-sia, terbatas adanya. Belajar Bapak Ibu. Kita memperagakan kebenaran firman Tuhan ini. Dari hati kita yang terdalam. Kita mau komitmen, aku mau menjadi murid-Mu Tuhan. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu, saat saya memberikan pengajaran, walaupun secara virtual, itu kampus saya mengharuskan dosen harus datang di kampus. Jadi dalam satu mata kuliah itu ada 4 kali on-site kunjungan ke kampus. Jadi saat saya datang itu langsung disambut sapam, Bapak siapa? Di list namanya. Kalau nama kita nggak ada terdaftar itu nggak boleh masuk. Jadi sapamnya itu lengkap dengan melakukan protokol kesehatan. Saya dikatakan, oh nama saya Santo, dicek ada, silakan Pak. Mengikuti protokol kesehatan, harus cuci tangan di sana. Masuk lift pun kita nggak boleh pencet tombol lift, sapam yang security yang memencetkan itu. Kita didampingi sampai di ruang kelas. Saat ruang kelas dengan fasilitas perangkat teknologi yang canggih, itu kamera bisa bergerak otomatis, nggak ada orang. Kemana orang itu bergerak dia bisa mengikuti, otomatis. TV besar-besar. Ada 4 TV di ruang itu. Tapi tidak ada satupun mahasiswa. Biasa kalau saya ngajar secara face to face itu belasan bahkan puluhan mahasiswa di kelas itu. Sebelum kelas dimulai mahasiswa udah mulai masuk secara online. Saya berdialog dengan dia. Bagaimana keadaan kamu? Dia bisa dengar walaupun tidak pakai mic, di ruangan itu bisa dengar. Apakah Anda nyaman kuliah sekarang? Wah, enggak nyaman Pak. Saya harus berada di dalam rumah, mengikuti pelajaran secara online. Saya enggak bisa bertatap muka secara langsung dengan teman-teman. Enggak bisa makan bareng, enggak bisa. Saya harus berada di dalam rumah dengan laptop saya. Dan yang paling hebat lagi Pak, begitu banyaknya tugas dari dosen-dosen yang memberikan pelajaran. Dan terus terang kalau saya tidak ngerti, nggak bisa tanya langsung dengan teman-teman. Hati saya berasa, waduh, kalau ngajar pun itu Bapak Ibu, harusnya misalnya 4 SKS itu adalah 200 menit, itu dibatasi. Hanya 100 menit dosen harus keluar dari kelas itu. Tidak boleh lama, dibatasi karena ngantri banyak dosen lagi yang harus ngajar secara onsite.
Pulang dari kelas itu saya merenungkan saat nyetir mobil ke kantor. Gedung mewah, kampus pun tidak berarti. Fasilitas yang canggih pun sebenarnya hanya alat pendukung. Tapi dosen dituntut bagaimana bisa melakukan transfer knowledge, transfer ilmu kepada mahasiswa secara virtual. Itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Tidak mudah. Secara face to face aja itu mahasiswa masih bisa kurang jelas. Apalagi secara virtual. Mahasiswa bisa tidak menghargai dosennya. Karena sekarang kalau videonya di off kita nggak bisa lihat muka dia. Ataupun kalau dia melakukan aktivitas lain pun dosen tidak bisa menuntut apa-apa. Hanya dia bisa dengar, apalagi dengan alasan misalnya internetnya down, mati, tidak bisa. Jadi bagaimana berusaha melakukan transfer ilmu itu tidak mudah dalam keadaan sekarang. Tidak mudah. Bagaimana orang yang sekolah menjadi murid harus taat. Bagaimana bisa menjadikan dosen atau pengajarnya itu role model agar dia bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat selama dia mengikuti perkuliahan. Sehingga diharapkan setelah dia lulus, dia bisa berkontribusi di mana dia berada. Atau sebagai usahawan, atau sebagai entrepreneur, atau sebagai karyawan yang diandalkan dengan pendapatan yang baik. Tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Dalam keadaan ini kita harus belajar keluar dari zona nyaman, melakukan penyesuaian, adaptasi. Agar bisa kita bertahan, tidak menjadi berlarut-larut stres. Sehingga kita menjadi sakit. Nah sekarang ini pun terjadi dalam ibadah Bapak Ibu. Saya hanya ditemani beberapa orang. Tidak ada orang, tidak ada jemaat di ruangan GSKI Gajah Mada yang kita kasihi ini. Tidak ada orang. Saya hanya ditemani oleh tim kontens. Gedung ini tidak berarti. Tapi tiap bulan kita harus sewa, harus bayar. Tetapi yang penting lagi bukan itu Bapak Ibu. Bagaimana pemberitaan firman itu bisa menyentuh hati jemaat. Bukan hanya transfer ilmu teologi, ilmu tentang Tuhan. Itu mudah Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dalam keadaan virtual ini, Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Itu tidak mudah. Yang saya katakan, saya sebagai pengajar aja melakukan transfer ilmu itu tidak mudah. Apalagi berkhotbah seperti ini. Bukan hanya transfer ilmu, tetapi harus transfer spirit. Spirit Tuhan harus ada atas kita. Kalau itu tidak Anda rasakan, berarti Bapak Ibu Saudara kekasih, manusia batinnya kita mati. Kalau manusia batinnya kita mati, siapapun yang berkhotbah, apapun tema khotbah, tidak bisa kita peragakan. Tidak bisa kita terima dalam nalar logika kita. Apalagi kita bisa praktekkan. Apalagi kita bisa praktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Melepaskan diri dari segala miliknya. Baru bisa menjadi murid Tuhan. Tak bisa kita bisa lakukan. Kalau kita tidak radikal, benar-benar habis-habisan. Jangan berkata kepada diri kita, Pak Pendeta, kalau khotbah jangan emosi begitu. Saya mah sama Tuhan Yesus sebenarnya beda dikit. Udah mirip seperti Tuhan Yesus. Bedanya cuma sedikit. Kalau Tuhan sebentar-sebentar, sedikit-sedikit berdoa. Saya cuma sedikit berdoa. Tuhan Yesus sedikit-sedikit menolong, saya sedikit menolong. Tuhan Yesus sedikit makan, saya sedikit-sedikit makan. Bedanya cuma sedikit Pak Pendeta.
Tapi kita belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Agar kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kita bisa menjadi tenang menghadapi masalah, gelombang hidup, percobaan. Apapun yang kita hadapi. Firman Tuhan dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan amin Bapak Ibu. Akibat kebenaran. Akibat kebenaran. Kita mendapat ketenangan. Khususnya ibu-ibu nih yang berada di rumah. Jangan forward informasi yang menakutkan. Stop, berhenti Bapak Ibu. Walaupun itu benar. Kita harus peka berhikmat Tuhan. Apakah informasi yang kita teruskan kepada teman sahabat. Sehingga sahabat kita menjadi takut. Menjadi ketakutan. Jadi stres. Jangan Bapak Ibu. Malah sebaliknya kalau kita menerima informasi yang menakutkan, kita berdoa agar Tuhan bisa melindungi kita. Agar Tuhan memberikan kita ketenangan. Itu akibat kebenaran harus kita peragakan. Justru sebaliknya informasi-informasi yang menyegarkan, yang membuat hati kita tenang, baru kita sebarkan. Damai sukacita kita ada di tengah-tengah orang yang kita kasihi. Apalagi informasi yang kita sebarkan itu hanya hoax. Stop, berhenti hal itu Bapak Ibu. Kita introspeksi, kita belajar bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dengan serius. Habis-habisan. Istilah saya itu 4P. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan. 4P. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan. P4 ini harus kita refleksikan. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman kita. Amin Bapak Ibu. Akibat kebenaran yang telah kita terima, itu buktinya mata kita bercahaya, mata rohani kita bercahaya. Dituliskan dalam Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, mata hati kita bercahaya, damai sukacita. Justru kita bersyukur di balik hal ini, dalam keadaan work from home, kegiatan kita lakukan di aktivitas kita lakukan di rumah. Kebanyakan kita kumpul dengan saudara, teman. Maksud saya dengan anggota keluarga yang kita kasihi. Ayo lo, bukan hanya bertengkar atau diam-diaman main smartphone. Waktu kita habis hanya nonton Netflix, drakor. Aduh, stop Bapak Ibu, bukan tidak boleh. Malah kita berkomunikasi bagaimana kita bisa memperagakan kebenaran firman Tuhan ini. Agar kita bisa menjadi tenang. Belajar kebenaran firman Tuhan ini serius sehingga mata hati kita bercahaya. Dengan kata lain, kalau mata hati kita tidak bercahaya, berarti mati. Ada yang salah yang kita dengar kebenaran firman Tuhan ini. Tidak bisa berakibat menjadikan kita seperti Kristus. Berarti kita pindah zona nyamannya itu ke dunia, bukan ke sorga. Itu yang harus kita refleksikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita berfokus terhadap kebenaran firman Tuhan, keluar dari zona nyaman kita, kita hanya berfokus langit baru, bumi yang baru,
kejar kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini loh. Jadi memperhatikan keadaan dunia saat ini. Udahlah Bapak Ibu, biar mata hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Langit baru dan bumi yang baru. Berjuanglah hidup dalam kebenaran. Kejar kekudusan ini. Ini loh. Ini syarat mutlak untuk kita bisa diterima dalam kekekalan abadi. Jangan saat kita mengalami sakit, berada di pembaringan terakhir, baru kita cari Tuhan. Minta Pak Pendeta baptis. Udah kalau nggak bisa baptis selam, baptis percik aja Pak Pendeta. Yang penting kalau saya mati saya masuk surga. Jangan sampai di situ Bapak Ibu. Justru dalam keadaan saat ini, dalam keadaan kita masih bisa sehat, gunakan waktu untuk rileks, berolahraga, melakukan aktivitas. Saya bangga juga dengan istri saya ini. Dalam keadaan sekarang Bapak Ibu, biasa kalau akhir pekan tidak ada pelayanan, saya bawa dia jalan. Tapi dia tiap hari sekarang hanya jalan di dalam rumah aja itu bisa 3.000, 5.000 langkah. Dia bilang, nih wah demi sehat, imunnya meningkat. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu. Untuk beraktivitas gerak itu nggak ada alasan. Di rumah pun bisa kita bolak-balik. Lihat aja jam kita. Cukup 20-30 menit. Ayo sampai imun kita kayaknya segar gitu loh. Beraktivitas. Kejar kekudusan kita Bapak Ibu. Ini yang menjadi ketenangan hidup kita. Jangan sampai kita tidak diterima dalam kekekalan abadi. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi kemana kita pergi setelah kita meninggalkan dunia ini. Ditentukan sejak kita hidup di muka bumi ini. Untuk itu jangan keraskan hati kita. Kalau kita yang berkesempatan mendengar kebenaran firman ini. Ayo lo belajar berjuang. Bagaimana keluar dari zona nyaman kita. Biar apapun yang kita lakukan, apapun itu. Baik makan, minum, melakukan segala sesuatu. Kita lakukan untuk Tuhan. Biar manusia batinnya kita bertumbuh. Akhirnya bersyukurlah. Percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Berkomitmenlah Bapak Ibu. Belajar keluar dari zona nyaman. Dengan belajar memilih Tuhan. Memperagakan kebenaran firman Tuhan. Sadarlah kita telah dibeli lunas oleh Tuhan. Untuk itu kita tidak berhak atas hidup kita. Kecuali hidup kita bagi Dia. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih, di akhir acara program ini. Bapak Ibu bisa mengikuti akun media dari GSKI Gajah Mada. Untuk Bapak Ibu bisa bertumbuh secara batinia. Dan pada minggu depan tanggal 11 Oktober 2020 dalam ibadah raya jam 8 pagi kita akan kembali mengadakan ibadah live streaming disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus secara virtual. Dan pada sorenya pada jam 15.30 pada tanggal 11 Oktober 2020 kembali kami akan mengadakan ibadah live streaming untuk Mandarin Service. Bapak Ibu bisa mengikuti dalam ibadah live streaming Mandarin Service ini. Dan akhirnya Bapak Ibu yang tergerak dalam memberikan persembahan bagi kegiatan dari GSKI Gajah Mada, Bapak Ibu bisa melakukan transfer dari akun rekening yang disampaikan dalam layar televisi Anda. Dan akhirnya kita akan menyanyikan lagu Aku Memilihmu Tuhan.
Tuhan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Katakan, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus akan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memperhatikan keadaan saat ini, Bapak Ibu, belajar kita berjuang untuk meninggalkan keindahan kemegahan dunia. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan, berfokus berjuang pada langit dan bumi yang baru. Untuk itu Bapak Ibu, kita rela keluar dari zona nyaman kita. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Ini mata Tuhan dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Patrikan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dalam lubuk hati kami yang terdalam, Tuhan. Bukan hanya kami cerdas mendengar kebenaran firman Tuhan,
Lebih dari itu, ajar kami untuk merespon dan memperagakannya lewat perilaku tingkah laku kami setiap hari. Tuhan mengajarkan kami untuk keluar dari zona nyaman kami, untuk berfokus melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang telah setia mengikuti ibadah walaupun melalui streaming online seperti ini. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Tuhan berkati. Kalau ada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk menyembuhkannya. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah mengembalikan persembahan bagi kegiatan gereja, khususnya GSKI Gajah Mada ini. Tuhan berkati. Akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sendiri yang memberkati kami. Angkatlah tangan Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah, dan terimalah berkat ini. Berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus turun menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang telah menerima berkat ini berkata, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.